Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa lagi dengan saya Taufik Riyadi, penjual celurit dan pisau dari Pamekasan, Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki bulan puasa lagi. Sebagai sebuah introspeksi bagi kita, Allah telah menyampaikan umur kita untuk bertemu lagi dengan puasa ini ya. Dan harapan besar kita, semoga kita dipertemukan lagi dengan puasa Ramadan di tahun yang akan datang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini ya akan saya terangkan tentang etika ya, etika cara bertamu ya, etika cara bertamu atau berkunjung ke rumah orang ya, yang mana ziarah atau berkunjung ke rumah orang itu adalah salah satu hal yang bisa memperpanjang umur ya, dan juga salah satu hal yang bisa untuk melancarkan rezeki ya. Nah itu ya, di sini ada sopan santunnya ya, ada sopan santunnya ya. Harus minta izin sebelum masuk ke rumah orang lain ya. Ini pertama, ucapkan salam ya. Yang pertama itu harus minta izin ya. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ya. Harus minta izin yang pertama. Yang pertama itu adalah ucapkan salam ya, ucapkan salam dengan baik dan suara yang wajar. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, meskipun salam kalau perkataannya, ucapannya itu enggak baik, assalamualaikum, wah itu kurang baik. Harus dengan qaulun layyinun ya, harus dengan kata-kata yang lembut ya. Yang pertama ucapkan salam. Yang kedua, jangan berdiri persis di depan pintu ya. Ini pintunya ya, ini pintunya. Ketika kita mengucapkan salam ataupun mengetok pintu, kita jangan berdiri pas di depan pintu itu, tapi posisikan agak di pinggir, entah itu pinggir kanan ataupun pinggir kiri. Intinya tidak boleh pas di depan pintu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebut nama dengan jelas bila ditanya ya. Sebut nama dengan jelas bila ditanya. Ketika orangnya keluar ya, dengan siapa, nah kita jelaskan identitas kita dengan benar dan jelas ya. Yang keempat, jangan mengintai-intai lewat pintu atau jendela, karena ini sangat tidak sopan ya. Terkadang ketika kita bertamu, entah itu ke rumah teman, ke rumah saudara, ataupun ke rumah orang yang baru kita kenal ya, kadang kita itu intai lewat jendelanya. Di samping pintu itu ada jendelanya, kita intai seperti ini, ada nggak orangnya ya. Atau kita lewat halaman samping, kita intai juga, ada nggak. Nah, itu nggak boleh, itu nggak sopan ya. Jadi tinggal ketuk, ucapkan salam dengan sopan, dan kita tunggu orangnya keluar. Tidak boleh mengintai-intai ya. Itu yang keempat. Yang kelima, jika sampai 3 kali kita memberi salam dan tidak ada sahutan ya, jika sampai 3 kali kita mengucapkan salam dan tidak ada sahutan ya, jangan memaksa, kembalilah, pulanglah ya. Assalamualaikum, Taufik ada. Assalamualaikum, Pak Taufik. Assalamualaikum, Pak Taufik. Sampai 3 kali nggak ada jawaban, maka pulanglah ya. Masya Allah ya. Itu yang kelima. Yang keenam, apabila tuan rumah tidak mau menerima kita, wah ini ya, atau kurang senang dengan kedatangan kita, maka segeralah pamit dengan cara sopan ya. Terkadang kita bertamu itu
tidak sesuai dengan jam istirahat, ya, jam pulang kantor, jam pulang kerja, antara jam 13 siang itu masa-masanya atau waktu-waktunya orang istirahat gitu kan. Kita bertamu karena ada suatu keperluan apa, dan orangnya itu kurang sreg ketika kita menamu, maka kita harus bisa mengerti dan pamit secara sopan. Dan kalau ada keperluan lagi yang dirasa lebih penting, kita harus tahu diri dan memikirkan jam yang tepat untuk bertamu itu, ya. Yang ketujuh, jangan sekali-kali masuk rumah orang bila sedang tidak ada penghuninya. Ini, jangan sekali-kali masuk ke rumah orang itu apabila tidak ada penghuninya. Entah itu rumah saudara kita, ya, rumah teman kita, rumah kenalan kita, rumah karib kita, ataupun rumah siapa saja, ya. Kalau tidak ada orangnya, kita ketuk salam 3 kali nggak ada jawaban, tidak boleh kita lihat-lihat lewat jendela. Ataupun kalau kita sudah terlanjur lihat lewat jendela depan atau jendela samping, nggak ada orangnya, kita memaksa masuk, jangan. Itu tidak boleh dan sangat beresiko sekali. Masya Allah. Itu sopan santun berkunjung, ya, sebagai tamu. Untuk episode selanjutnya, insya Allah akan saya jelaskan, ya, sopan santun menerima tamu. Kalau yang ini sopan santun bertamu, ya. Episode selanjutnya insya Allah dengan izin Allah akan saya terangkan tentang sopan santun menerima tamu. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dunianya, ya, tentang urusan dunia, ya. Kalau tadi kita ada semacam saling ingat mengingatkan, ya. Nah, sekarang kembali lagi ke celurit. Ini adalah celurit bahan baja fair, modelnya lancor. Ini semi jumbo, ya, semi jumbo. Ukuran tegaknya sekitar 75 cm. 75 cm, bahannya bahan baja fair, ya. Ringnya bulat sini, ya. Dan ada variasi hitam, ada variasi garis. Ukurannya seperti ini. Ini yang model lancor, bahannya baja fair, dan sarungnya tetap sarung kulit sapi, ya. Ada lagi yang bahan baja fair, ya, model bulu ayam, polosan, bulu ayam seperti ini, ringnya bulat, paksinya tembus, ya, paksinya tembus. Sarungnya tetap sarung kulit sapi, ya. Yang ini ada 2 varian, ya. Kalau tadi yang lancor itu ada 1 varian, ya, yang ada garisnya. Kalau ini ada 2 varian, ya. Ada yang motif polos seperti ini, ya, dan ada yang motif garis seperti ini. Perbandingannya seperti ini, ya. Ini yang lancor dan ini yang bulu ayam. Kalau di sama-sama berdiri tegak seperti ini. Perbedaannya itu kalau lancor bilahnya itu lebih sempit, ya. Lebih sempit. Kalau bulu ayam itu bilahnya lebih lebar, ya. Ini kegunaannya, ya, untuk ranting-ranting yang agak besar. Ini bagus sekali, ya. Ini bagus sekali karena ini bilahnya agak lebar. Jadi ke medan ranting itu lebih mengena, ya. Kalau ini kegunaannya lebih kepada ranting-ranting kecil, ya, ataupun yang tidak terlalu keras gitu. Soalnya ini bilahnya kecil, ya, bilahnya sempit. Ini kegunaannya lebih banyak seperti ini, ya, untuk posisi untuk seperti mengarit, ya. Kalau ini posisi seperti menebang, ya, khususkan untuk menebang. Kalau ini mengarit, ya, karena beda model,
dan juga beda kelebaran bilah ya. Sarungnya tetap sarung kulit sapi. Nah, sarungnya tetap sarung kulit sapi. Perbandingannya seperti ini ya. Dan yang terakhir, oh ya, ada lagi yang model fir itu, yang bulu ayam, model fir bilahnya hitam. Oh enggak, ini yang lancor, ya. Ini sengaja tidak diputihkan, ini bekas sempuhnya ya. Hitam ini adalah bekas sempuhnya, ya. Ini model lancor ya, ada dua varian, tadi polosan sama yang hitam. Kalau yang bulu ayam itu polosan dibilah dan ada yang motif garis. Oke. Selanjutnya, Masya Allah, Alhamdulillah, untuk saudara-saudara saya yang sedang menderita penyakit ya, yang sedang berada di rumah sakit ataupun menderita penyakit, saya doakan semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya, dan saya hanya bisa bantu doa semoga Allah memberi kesabaran serta ketabahan. Semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya. Untuk semua saudara-saudara saya yang sedang ditimpa penyakit, ya Allah, angkatlah penyakit mereka ya Allah. Dan bagi saudara-saudara saya yang sedang dilanda kesusahan ataupun musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberi kebahagiaan dan mengganti musibah itu dengan sebuah nikmat dan sebuah kebahagiaan. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini yang jarang terekspos ini ya. Ini atas permintaan ya para penikmat celurit. Ini adalah Chevlon, produk andalan. Kalau Chevlon biasanya kan terkenal dengan modelnya yang jumbo, yang jenis bulu ayam. Sekarang yang lancor. Ini masih dalam tahap finishing ya. Masih dalam tahap finishing, belum selesai 100%, tapi ketajamannya alhamdulillah sangat mumpuni. Ringnya bulat ya. Di belakang ring ada variasi garis. Ada variasi garis. Ada variasi garis. Ini tanda-tanda celurit bagus seperti ini ya, model-modelnya. Ringnya bulat ya, ringnya persegi ya, di sini bulat tapi ini persegi ya, dan paksinya tembus. Dan paksinya tembus. Jadi ini meskipun untuk rabas, untuk tebas ataupun untuk keperluan emergensi, selain tajam, alhamdulillah tidak perlu khawatir akan copot paksinya karena paksinya ini tembus. Nih ya, yang lancor. Ada lagi ya atas permintaan para penikmat celurit yang Chevlon, gagangnya seperti ini, model celurit lawas. Nah, ini kan gagangnya unik ya. Gagangnya unik ya, estetikanya bagus sekali ya, artistik sekali ya. Wah, manis sekali bentuknya ya. Bilahnya seperti apa? Ya. Bilahnya ya lebih kecil dari yang tadi. Dan di sini ada semacam variasinya yang ke gagang ini ya. Ringnya persegi bulat ya. Di belakang tetap variasi garis. Dan yang pasti paksinya tembus. Paksinya tembus ya. Ukurannya seperti ini ya. Hampir sama ukurannya ya, cuman bilahnya lebih sempit yang sebelah kanan. Kalau diukur pakai lengan seperti ini. Oke ya, itu tadi celurit berbahan baja fir, model bulu ayam dan lancor, serta celurit berbahan baja Chevlon model lancor ya, dan juga variasi Chevlon variasi gagang bulat.
Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Saya bukan yang pertama menjadi penjual celurit dan pisau, tapi insya Allah dengan izin Allah, dengan izin Allah, dengan izin Allah akan saya persembahkan celurit dan pisau terbaik saya untuk saudara-saudara sekalian. Dan ingat, sebelum membeli celurit atau pisau-pisau saya, utamakan sedekah terlebih dahulu. Utamakan sedekah terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena as-sadaqatu lidaf'il bala. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Dan juga tentunya belilah celurit saya sebelum Anda kehabisan stok dari celurit-celurit terbaik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.